Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali kepada renungan harian kita. Namun sebelum itu, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mengerti lagi firman-Mu. Kami ingin lebih jauh lagi di dalam merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami fokus yang baik, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Roma 15 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah eksperimen psikologi yang menarik tentang pengharapan. 2 kelompok tikus dimasukkan ke dalam tangki air untuk melihat berapa lama mereka bisa bertahan berenang. Nah, kelompok yang pertama dibiarkan berjuang sendiri sampai mereka menyerah dan akhirnya mereka mati dan tenggelam di dalam waktu yang singkat. Namun, pada kelompok yang kedua, para peneliti melihat sesaat sebelum mereka menyerah, peneliti ini mengangkat mereka sebentar, kemudian memberikan mereka waktu untuk bernapas, lalu memasukkan mereka kembali. Nah, hasilnya sangat luar biasa. Kelompok yang kedua mampu bertahan berenang berkali-kali lipat lebih lama dari kelompok pertama. Kira-kira mengapa ini terjadi? Karena mereka memiliki yang namanya pengharapan, yaitu pengharapan bahwa pertolongan akan datang kembali. Bagi manusia, pengharapan bukan sekedar berpikir positif. Pengharapan adalah oksigen bagi jiwa kita. Tanpa pengharapan, tantangan sekecil apapun itu sudah menjadi berat bagi kita. Namun dengan pengharapan, badai sebesar apapun bisa kita lalui dengan kepala yang tetap tegak berdiri. Pada nats yang kita baca, Paulus mengatakan Allah sumber pengharapan atau hotheos tes elpidos, ya. Dia menggunakan kata ho di dalam hotheos. Kata ho dalam hotheos ini berfungsi sebagai penunjuk, ya. Penunjuk ini sangat spesifik, yang berarti Allah yang itu, Allah yang satu itu, dan tidak ada Allah yang lain. Dan di sini Paulus tidak mengatakan bahwa Allah yang itu memberi harapan, tetapi Paulus mengatakan dialah sumber dari pengharapan itu. Ini berarti harapan bukanlah sesuatu yang kita usahakan sendiri dengan memaksakan diri untuk tetap optimis dan juga tetap berpikir positif, tetapi pengharapan itu hanya kita temukan di dalam Allah. Harapan adalah pancaran dari karakter Allah. Dan selama kita masih terus-menerus bergantung pada satu-satunya sumber itu, kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Pengharapan di sini tentu tidak berdiri sendiri. Ia datang melalui iman, ya. Ketika kita percaya pada janji Allah, hasilnya adalah sukacita dan damai sejahtera. Ini adalah bahan bakar agar kita tidak lelah saat menunggu jawaban doa. Hidup dalam pengharapan berarti kita berhenti mengandalkan apa yang hanya dapat kita lihat dan mulai mengandalkan siapa sumber pengharapan itu. Untuk itu, hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melakukan satu hal ini saja, yaitu mari kita cek sumber pengharapan kita. Jika hari ini saudara merasa putus asa, periksalah di mana kita meletakkan harapan kita. Jika kita meletakkan pada hal-hal duniawi, tentu ini akan membuat kita kecewa. Uang bisa habis, kesehatan bisa menurun, atau manusia bisa meninggalkan kita. Semuanya yang ada di dunia ini bisa goyah. Maka kembalilah kepada sang sumber itu, yaitu Allah kita sendiri. Pengharapan orang percaya bukanlah sebuah kemungkinan, ya, melainkan sebuah kepastian, dan dasar dari segala pengharapan kita adalah kebangkitan Kristus. Jika kubur yang gelap saja tidak bisa menahan Yesus, maka masalah seberat apapun tidak akan bisa menahan masa depan kita di dalam Dia. Seperti di dalam Kolose 1
Ayatnya yang ke-27 dikatakan Yesus adalah pengharapan kemuliaan. Maka di dalam Kristus, titik akhir kita bukanlah kematian atau kegagalan, melainkan kemenangan kekal bersama dengan Dia. Hidup dalam pengharapan berarti hidup dengan kepastian bahwa karena Kristus hidup, esok hari pasti masih ada bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan bensin hidup bagi kami, yaitu berupa pengharapan. Pengharapan kami hanyalah kepadamu saja. Ajarlah kami untuk terus-menerus berharap kepada Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan ini tidak kehabisan tenaga, dan kami bisa terus-menerus berjuang, hingga pada akhirnya nanti Engkau tetap menemukan kami setia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.